menggerakkan pendidikan ini menjadi lebih relevan buat masyarakatnya. Buat pendidikan yang ketika lulus itu anak-anak sudah tahu dia bisa berkontribusi apa buat masyarakatnya. Jumpa lagi bersama dengan Ngopi. Pada episode 22 ini akan dipandu oleh saya, Adi Kristianto, dan rekan saya, Astuti. Mbak Astuti. Untuk episode 22 ini, tema apa Mbak yang akan kita angkat? Kita mau ngulik pendidikan ya. Lebih tepatnya pendidikan kontekstual gitu. Narasumbernya akan kita datang? Ya, pastinya yang expert dong, gitu ya. Monggo kita kenalkan. Monggo, kita kenalkan Mas Buke untuk lebih lengkapnya memperkenalkan diri. Monggo Mas Buke. Ya, selamat sore rekan-rekan. Saya Buki Setiawan. Kalau di Solo, sekarang lagi ngurusi Sanggar Anak Jati, salah satu tempat belajar yang percaya bahwa pendidikan kontekstual itu kunci masa depan anak-anak, terutama anak-anak Solo. Itu kalau di Solo. Ya. Ini Mas, mungkin saya dulu. Monggo. Sebenarnya masalah mendasar apa yang dihadapi oleh masyarakat Solo, utamanya masyarakat urban, dan itu bisa dijawab melalui pendidikan gitu. Oke, jadi kita seringkali tidak peka terhadap kekhasan kota gitu ya. Padahal kota itu menawarkan banyak peluang sekaligus banyak resiko buat anak-anak kita gitu ya. Jadi di kota itu ada pertarungan antara tradisi dengan teknologi. Terutama kita bicara Solo ya, tradisinya kuat, kita ingin melestarikan tradisi, tapi di sisi lain kita juga ingin beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ada terkait dengan resiko alami dan resiko buatan. Kalau pada masa lalu yang namanya musibah, yang namanya bencana itu selalu bencana yang sifatnya bencana alami, Bengawan Solo, banjir dan segala macam. Tetapi ketika kita bicara Solo kekinian, maka resikonya, musibahnya, wabahnya itu bukan sesuatu yang alamiah, tapi yang buatan manusia. Sampah, pencemaran, itu kan sesuatu yang jadi musibah karena perilaku dan kebiasaan manusia. Kalau itu bisa dikatakan bencana sosial gitu itu bencana, salah satu bencana sosial. Sosial. Nah, anak-anak kota itu menghadapi keduanya, kesempatan yang banyak dibandingkan anak desa ya, akses belajar, sumber belajar itu interaksinya dengan berbagai tokoh itu jauh lebih mudah di kota gitu ya. Ya kebayanglah, saya besar di Papua teman-teman. Udah besar di Papua itu ya 6 tahun SD itu ya hanya di desa itu, ya interaksinya juga hanya dengan orang desa itu. Jadi ketika kita dengar atau lihat di layar televisi tentang tokoh budaya atau tokoh ngomong tentang arsitek atau desainer, itu ya hanya ada di layar televisi, sesuatu tidak terjangkau. Tapi ketika di kota, di Solo, interaksi dengan tokoh-tokoh, interaksi dengan sumber belajar itu sesuatu yang bisa aja kita kebetulan dengan Pak Jokowi di pasar, ketemu dengan tokoh budaya di jalanan gitu, nyapa atau di warung makan. Itu sesuatu yang kemewahan yang dimiliki oleh anak-anak kota. Meskipun di sisi lain ancamannya, resikonya juga jauh lebih besar. Ya kalau kita bicara ngomong simpel aja ya, bandar narkoba gitu ya. Bandar narkoba mana yang mau masuk jauh-jauh ke tengah hutan di Papua gitu kan. Udahlah, kapasitas ekonominya terbatas, aksesnya susah gitu ya. Tapi kalau kita bicara Solo, ya itu sangat beresiko bahwa bandar narkoba masuk sini, dan itu akhirnya membuat anak kita juga terpapar dengan resiko-resiko tersebut. Jadi ada kekhasan urban ini yang kita percaya bahwa masyarakat urban itu butuh model pendidikan yang khas urban.
tidak bisa semata-mata yang mengikuti standar nasional gitu ya. Karena kalau ngomong standar nasional itu kan standar minimal yang memang perlu diajarkan pada anak-anak. Tetapi anak-anak menghadapi situasi yang berbeda, anak-anak Solo menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan anak-anak pada umumnya. Meskipun pada sudut pandang yang berbeda, ya kita juga perlu peka juga ya bahwa anak-anak nelayan, anak petani itu juga butuh model pendidikan yang berbeda juga, yang berbeda dengan pendidikan urban. Ya, itulah pentingnya yang namanya pendidikan kontekstual, karena real yang dihadapi oleh anak-anak kita itu ya sesuatu yang khas dengan tempat atau wilayah hidup mereka. Ya, ini kan jadi lebih menarik karena di Solo ternyata kan tidak hanya satu budaya yang kemudian kita temukan dan kita pahami, karena di Solo sebagai kota urban, banyak orang masuk ke Solo membawa budayanya, banyak orang masuk ke Solo membawa nilai-nilainya. Tentunya ini menjadi satu fenomena yang memang unik, menarik, dan banyak hal resiko-resiko seperti yang disampaikan Mas Bukit tadi. Lalu sejauh mana sebetulnya pendidikan ini bisa masuk dan melakukan intervensi terhadap masyarakat Kota Surakarta ini dalam menghadapi keunikan dan keberbagai macaman yang ada ini, begitu Mas? Nah, kalau pendidikan yang pada umumnya sekarang yang reguler itu enggak masuk. Enggak masuk. Kalau istilah saya itu saya tulis di buku atau enggak ya, saya lupa. Itu ada 2 jenis ayam. Ada ayam kampung, ada ayam ras gitu ya. Boiler itu ya. Boiler gitu ya. Kalau ayam boiler kan memang dikurung di ruangan, steril, disuntik vitamin segala macam. Harapannya dikumpulkan. Harap dikasih makan siang. Iya. Kan agar nanti siap panen gitu ya. Siap panen. Sementara kalau anak kampung kan lebih bukan anak kampung, ayam kampung. Ini masih ngomong ayam ya, belum ngomong anak manusia. Ngomong ayam kampung ya, mereka berkeliaran, masuk ke kebun, masuk ke ke pekarangan, ke jalan, dan dengan berbagai berbagai dinamikanya lah. Struggle-nya dia. Nah, kalau saya mengistilahkan yang pendidikan yang reguler sekarang itu ya kayak kita menyiapkan ayam boiler, ayam boiler, disterilkan dari lingkungan, ya, disterilkan jadi tidak berinteraksi, ruang interaksi dengan kenyataan itu sangat terbatas, lebih banyak mengandalkan buku teks, kemudian diukur dengan ukuran-ukuran yang tidak bermakna buat masyarakat, ya ukurannya nilai 10, nilai 100 gitu ya. Nilai 100 kan nggak ada meaningnya maksudnya. Emang kalau anak 100 yang nilainya 100, kalau nanti dia hidup, apa yang membedakan dengan yang tidak 100 gitu ya? Tidak 100. Apa dia bisa siap hidup, siap untuk berkontribusi gitu. Kan nggak kelihatan, nggak bisa dilihat dari situ. Nah, jadi kalau saya ya kalau pendidikan yang reguler sekarang nggak bisa. Itu kayak menyiapkan ayam-ayam jadi ayam boiler. Dan ayam boiler memang kelihatan wah. Untuk kalau dipamerkan itu kelihatan wah ya. Sama seperti pendidikan reguler. Kalau ditampilkan kelihatan wah. Kalau lihat rapot tadi bagus hijau-hijau gitu ya, hijau royo-royo, tapi sebenarnya sangat rentan kalau ada makanan kotor dikit, terinfeksi dan segala macam, rentan dengan pengaruh-pengaruh negatif. Nah, ya seperti itu. Padahal yang kita inginkan kan sebenarnya ayam kampung, ayam yang tahan banting, yang siap menghadapi dinamika. Ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, mereka bisa mikir, mereka bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, yang memang dibutuhkan oleh yang berguna buat dirinya sendiri maupun buat lingkungan sekitar. Iya, Mas. Dan mungkin kalau di pendidikan ala ayam boiler tadi nggak ada pendidikan kritisnya ya? Nggak ada. Gitu. Kalau kritis malah nanti dijinakkan gitu kan, ada proses untuk menjinakkan. Dalam proses tadi pendidikan ayam boiler tadi, ini tentunya kan juga kemudian akan timbul permasalahan-permasalahannya.
Jadi yang memang bisa hidup dengan cala alam boiler, mereka tentunya akan tampil dengan tadi nilai-nilai bagus begitu. Ditampilkan dengan kalau alam boilernya gemuknya kan begitu. Ya. Nah, tapi kalau mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan pendidikan semacam ini kan akhirnya mereka bermasalah dengan pendidikan gitu. Ada kemudian muncul anak putus sekolah, anak tidak sekolah yang selama ini kan kita hanya menandainya dengan anak itu malas, nggak mau belajar, nggak mau sekolah. Tentunya kan permasalahannya tidak seperti itu. Wah, begitu. Nah, sebetulnya pendidikan yang seperti apa, Mas, yang memang diharapkan untuk tidak yang ditawarkan seperti ayam boiler tadi gitu aja. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau nyambung yang anak putus Iya. sekolah. Anak putus sekolah itu salah satu fenomena eh, yang apa ya? Yang kita perlu menyalahkan tanda bahaya bahwa pendidikan kita itu tidak relevan. Kalau melihat di angka partisipasi untuk sekolah dasar itu relatif sudah 100%. Kita sudah mencapai itu, gitu ya. Bahkan melampauinya. Tetapi ketika masuk ke pendidikan menengah, SMP maupun SMA, itu tiba-tiba drop. Karena sebenarnya ada perlawanan yang tidak kasat mata, tidak dibunyikan juga, dan juga mungkin kurang disadari juga oleh kita sebagai aktivis pendidikan yang kurang disuarakan, itu adalah ya relevansi pendidikan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang buat apa anak saya sampai harus SMA? Udah bisa baca tulisnya udah cukup. Toh bantu orang tuanya di kebun, pendapatannya lebih besar daripada ini. Yang tetangga saya sampai lulus SMA, anak saya lulus SD juga pendapatannya sama. Itu ada perlawanan-perlawanan seperti itu yang seringkali yang kita salahkan orang tuanya. Orang tuanya kurang kesadaran tentang Menyekolahkan anak. atau menyekolahkan anak gitu ya. Padahal ya sebenarnya problemnya di kedua belah pihak, bukan hanya problem di orang tua ya. Setiap masalah pasti melibatkan lebih dari satu pihak. Nggak mungkin hanya satu pihak. Ya pihak yang lainnya adalah sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya memang tidak menjawab keresahan dan kebutuhan masyarakat itu. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan angka putus sekolah, selain dukungan beasiswa dan segala macam yang itu juga untuk sebagian masyarakat tetap penting, itu adalah menggerakkan pendidikan ini menjadi lebih relevan buat masyarakatnya. Ya, relevan buat masyarakatnya. Masyarakat, kalau saya bicara urban ya bukan hanya masyarakat kelas menengah ke atas, tapi ya semua lapisan masyarakat. Jadi bagaimana menarik sih, tadi saya barusan dari Pasar Gede dan ada anak muda yang baru lulus kuliah tapi dia langsung action, langsung punya banyak upaya gitu ya. Ya berkebun, ya bikin es, bikin macam-macam. Jadi langsung paham, langsung tahu dunia seperti apa. Jadi ketika membuat pendidikan yang ketika lulus itu anak-anak sudah tahu dia bisa berkontribusi apa buat masyarakatnya. Bisa berkontribusi itu kan ada dua ya, sisi internal, paham saya bisanya apa, tetapi juga paham eksternal, paham lingkungan eksternal, peluangnya apa, tantangannya apa, sistem dukungan yang ada di masyarakat apa yang bisa dipakai. Nah, ya sistem pendidikan seperti itu, sehingga pendidikan kontekstual pun sebenarnya jawaban terhadap keresahan kita terhadap angka putus sekolah, terutama angka putus sekolah yang di pendidikan menengah. Kalau di pendidikan dasar memang mayoritas karena faktor biaya, itu memang harus pakai beasiswa. Tapi pendidikan menengah itu banyak orang tua yang sebenarnya masih memadai, tapi untuk apa sih, karena ya sama-sama aja. Saya ketemu di Trenggalek, itu guru curhat, mending ngarit mas, jadi dapat curhatan dari orang tua, mending anaknya ngarit. Di Batu itu pusat sayur mayur itu juga orang tuanya juga mempertimbangkan, mending anak saya langsung belajar berkebun, ngurusin sayur yang potensial itu, atau harus menghabiskan waktu di sekolah yang itu tidak relevan dengan sayurnya. Itu jadi ya
Itu nyambung sih, pendidikan kontekstual ada jawaban juga untuk angka putus sekolah. Nah, Pendidikan yang tadi, kontekstual, Pak. Iya, benar. tadi ini. berarti yang relevan dengan realitas dan ritme hidup masyarakat urban itu sebenarnya apa? Tadi pertanyaannya tadi tak ulang lagi. Seperti apa? Seperti apa? Yang jelas mulai sesimpel ini deh. Proses belajarnya itu menjadikan kota atau konteks sebagai sumber dan teman belajar. Kita punya Sumber belajar ya. kita punya pasar gede. Nah, pertanyaannya seberapa banyak sih pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak Solo dari pasar Pasar gede? gede. Kita punya Sriwedari, Taman Sriwedari. Seberapa banyak sih anak-anak kita belajar atau mendapatkan pengetahuan dari Sriwedari? Itu kan seringkali nggak nyambung, nggak ini. Padahal orang datang ke sini, orang luar kota datang ke Solo ya ke pasar gede, ya anunya keunggulan di situ. Artinya pasar gede itu menawarkan praktek-praktek baik yang bisa menarik minat orang-orang dari berbagai daerah, tapi malah dijauhin oleh pendidikan kita. Kalau pendidikan kontekstual ya malah justru menjadikan pasar gede itu sebagai salah satu sumber belajar. Kalau di Sanggar Anak Jati, ya anak-anak datang observasi ke pasar gede, melakukan wawancara dengan para pedagang, dan mereka belajar banyak, mulai bagaimana sayur itu didatangkan dari daerah, jam berapa datangnya ke pasar gede, terus bagaimana mengolahnya, bagaimana menyimpannya, bagaimana menawarkannya, bagaimana melayani pembeli, itu banyak sekali. Meskipun kita ngomong, itu kan tradisional, masa melayani pembeli. Enggak, ada banyak tips-tips dari pedagang pasar gede itu yang luar biasa. Ya. Pedagang itu mereka juga bisa membedakan ini orang yang cuman lewat tok, ini orang yang bagian pengadaan dari sebuah restoran, itu mereka bisa membedakan itu, dan mereka bisa mana yang perlu dirawat, mana yang nggak perlu dirawat. Nah, itu kan ilmu kehidupan gitu ya, ilmu kehidupan yang sebenarnya penting buat dipelajari oleh anak-anak kita. Tapi ya karena belajar dari buku teks, yang namanya pasar adalah definisi. Pasar adalah tempat berkumpulnya orang melakukan transaksi jual beli gitu. Oh ya, oke, itu. Iya. Anak-anak hanya diajak untuk berfantasi aja, berimajinasi aja tanpa praktek di lapangan gitu ya. Tanpa berinteraksi dengan di lapangan. Jadi nggak harus anak-anak kita juga praktek jualan di pasar ya. Tapi ya interaksi. Variasi interaksinya kan banyak. Bisa ya mulai dari dengerin sampai terlibat dalam prosesnya. Sebenarnya tujuan pendidikan kan itu kan ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa di situ, iya. Dia berbau dengan masyarakat itu. Nah, itu problemnya. Jadi kalau pada jadi sekolah itu teman-teman itu sebenarnya institusi yang relatif baru, 300-400 tahun yang lalu. Ya, kalau kita malah lebih baru lagi ya, sejak politik etis ya. Berarti baru 100 tahunan kan? 100 tahunan. Baru hadir 100 tahunan. Jadi sebelum sekolah itu apa kemudian pendidikan? Nah, pada masa sebelum sekolah itu ada namanya ngenger. Kalau di Jawa ya, Jawa itu ada ngenger kan, ada ngenger. Tapi sebelum ngenger itu ada dua. Ngenger ke orang tuanya sendiri, sama ngenger sama orang lain yang dianggap keluarga, dianggap ahli atau apa gitu ya. Yang dianggap lebih tinggi stratanya gitu ya. Dianggap. Nah, ngenger yang pertama ya kalau anaknya petani, ya ikut bapaknya bertani. Melakukan observasi, tanya jawab apa bapaknya di sana gitu ya. Terus kalau sudah selesai nanti ngenger ke tempat lain. Terus nanti diperluas sampai ke tradisi mondok. Mondok kan juga gitu. Mondok itu beda loh dengan sistem pendidikan kita. Mondok itu ada kemerdekaan buat para santri memilih pondok yang mana, milih belajar dari kiai siapa. Itu ada kemerdekaan juga. Jadi ngenger yang kemudian diperluas. Nah, jadi harusnya sistem pendidikan kita itu bisa memfasilitasi ngenger yang lebih sistematis dan lebih banyak sumber belajar dibandingkan hanya ke satu orang tua. Karena kalau satu orang tua, ini kelemahannya yang dulu ya, ya anak petani akan selamanya jadi petani terus, anaknya jadi anak nelayan terus. Jadi akhirnya
nasib itu diwariskan melalui itu. Padahal kemiskinan nggak diturunkan. Harusnya ada diturunkan. Ada sistem pendidikan membongkar itu kan. Membongkar itu artinya yang ngengernya cuma dengan satu orang, ngengernya bisa dengan berbagai sumber ilmu belajar. Sehingga anak-anak punya pilihan-pilihan untuk mengubah nasibnya. Kalau dulu namanya Pasinaon nggak? Bener nggak? Pasinaon ya? Pasinaon ya. Bener nggak? Pasinaon ya? Problemnya dulu ngenger ke satu orang tua, sekarang ngengernya ke buku teks. Satu sumber doang. Jadi ya akhirnya ya sama aja, malah lebih bermakna ke orang tua karena orang tua ada interaksinya, ada dramanya. Buku teks kan ada emosionalnya. Kalau buku teks kan cuma definisi, hafalan, rumusan, dan ujung-ujungnya ya diuji pakai ujian aja. Kalau bisa nilai bagus ya udah bagus. Ya, pendidikan yang sekarang berlangsung ini kan pendidikan model photograph gitu ya. Photograph, cepret. Nah, waktu kita senyum, ya nilai kita bagus kan begitu. Dan itu dibawa terus. Wah, nilai pelajaran A sekian bagus ya begitu. Tapi sejauh mana sebetulnya nilai-nilai yang ada itu, yang diberikan itu mempengaruhi kehidupan mereka. Ini kan yang kemudian menjadi bagian yang kita geluti gitu ya, kita perbincangkan terus menerus begitu. Nilaimu matematika 100, kok iso apa? Begitu. Ini kan nah. Bagaimana sebetulnya lebih lanjut pendidikan kontekstual ini menjembatani permasalahan-permasalahan tersebut dan juga dikaitkan dengan permasalahan kesenjangan yang ada di masyarakat itu tadi. Ya. Jadi pendidikan kontekstual karena kontekstual maka pada dasarnya jauh lebih fleksibel untuk menghadapi keterbatasan sumber daya. Ya, jadi ya kontekstual tidak berarti kalau yang sekarang kan semuanya harus memenuhi standar. Dan standarnya itu rigid teman-teman. Standarnya itu ya ruangannya itu harus seperti apa. Kayak nyiapkan kandang ayam boiler. Itu ono kitab suci nih. Ada kitab suci yang harus dipenuhi. Kalau ada angin masuk aja ya udah langsung masuk angin ayam boilernya. Jadi secara pendidikan kontekstual itu sebenarnya lebih fleksibel, itu sesuai dengan konteks kesepakatan antar pihak yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita bicara kesenjangan ya sebenarnya lebih masuk akal pendidikan kontekstual ini untuk menjembatani perbedaan-perbedaan keragaman sini. Nah, kalau soal nilai, soal ujian sendiri kan gini, pada satu titik itu memang penting, nilai ujian itu penting, bahwa dalam pekerjaan kita juga mengenal namanya sertifikasi profesi gitu dan segala macam. Tapi perlu kita bedakan mana kebutuhan untuk kepekerjaan ketika kita bicara profesi, yang itu memang harus saklek gitu ya. Ya maksudnya kalau mau ujian pengacara ya harus hafal, harus bisa menguasai, harus bisa berargumentasi, itu memang kekunci gitu ya. Tetapi ini ketika kemudian harus dibawa ke pendidikan di semua level itu jadi masalah. Jadi pada satu titik saya percaya bahwa perlu ada sertifikasi, perlu ada ukuran-ukuran yang kuantitatif gitu ya, yang terukur untuk masuk ke profesi gitu ya. Tetapi itu levelnya SMA ke atas. Sementara di kita itu dari SD pun sudah diminta untuk memenuhi standar kuantitatif. Itu yang nggak fair. Padahal apa? Efeknya gini. Loh Pak, kalau ujian sertifikasi kan juga ada gagal. Ya. Orang dewasa yang gagal sama anak yang SD yang gagal itu psikologisnya beda banget gitu ya. Yang dewasa emang sudah ada proses kematangan dirinya untuk bisa belajar menerima kegagalan sebelum nanti dia umur 18 tahun gitu ya. Tapi anak SD, anak TK itu kan masih tumbuh bahwa dia gagal menjawab atau gagal untuk membuat suatu produk aja sudah
Itu orang gurunya udah setengah mati Iya. untuk membangkitkan semangat Iya. anaknya, apalagi harus gagal di ujian standar, ujian yang terstandar. Jadi ngono yang ngono ngajak ngono. Ya pakai ujian yang terstandar, ya pakai ujian yang terstandar, tapi itu berbeda peruntukannya. Jadi kapan digunakan untuk secara ketat di kehidupan orang dewasa ketika bekerja, dan kapan tidak digunakan untuk di pendidikan. Jika di pendidikan kontekstual, yang lebih kuat adalah asesmen otentik. Asesmen otentik, asesmen yang lebih menggambarkan karakteristik anak tersebut, kelebihan dari anak tersebut. Jadi bukan menggambarkan pencapaian terhadap standar. Karena apa? Ya karena masih proses untuk menjadi dewasa, proses untuk menjadi manusia utuh. Jadi tidak langsung SD itu kemudian genep menguasai semuanya. Nah, kalau SD udah genep menguasai semuanya, terus kan nggak perlu SMP SMA ya. Langsung masuk ujian profesi ya. Kan dia masih proses. Jadi ya harusnya semuanya itu menggambarkan, oh di TK dia lebih suka untuk bergerak dibandingkan duduk diam. Ada anak yang lebih suka berbicara dibandingkan itu kan kemudian mereka ada anak yang suka berhitung uh, matematika gitu ya. Itu kan masih proses. Iya. Jadi guru pun nanti tantangannya adalah tidak hanya mengenali kekuatan anak, tapi juga memfasilitasi anak itu untuk berani mencoba yang mungkin awalnya dia nggak berani. Jadi awalnya kelihatannya di SD kelas 2, 3 itu cuman berhitung. Kalau di melukis dia belum, dia merasa dia nggak punya kekuatan di situ. Tapi justru tugasnya guru adalah memang mengakui kelebihannya dia di berhitung, tapi juga menantang anaknya untuk memperluas eksplorasi area belajarnya. Coba deh ke sana dulu. Sampai ya memang kalau benar-benar memang nggak bisa ngelukis ya karena experience-nya, tidak semata-mata karena penilaian pribadi. Karena experience-nya itu ya. Karena kalau penilaian pribadi kan ya, penilaian pribadi itu kan hanya sah kalau sudah ada sertifikasi profesi ya kan ya. Penilaian dokter, penilaian pengacara itu kan baru bisa bunyi baru ketika sudah dapat ini kan. Sementara kalau penilaian anak-anak kan masih berproses. Bisa berubah-ubah. Masih berubah-ubah, justru butuh ruang eksperimentasi, eksplorasi lebih jauh. Jadi ya perlu dibedakan kapan kita menggunakan ujian terstandar yang kebutuhan untuk manusia dewasa yang sudah bekerja ini dengan asesmen otentik buat anak-anak yang baru tumbuh kembang. Dan kalau umur 18 tahun itu ujian standar saya setuju. Tapi sebelum itu enggak. Tapi ya orang tua sukanya, aku nggak tahu sih kenapa. Jadi ada anak saya itu dulu pernah cerita, kasihan Pak temanku, kenapa nangis? Lah kenapa nangis? Dapat nilai jelek. Berapa nilainya? 96. Kamu berapa? 92. Loh, bagusan temenmu kok. Kenapa dia nangis? Ya, soalnya mamanya minta 100. Ya kayak gitu kan, padahal itu kelas 2, kelas 3 SD loh. Maksudku apa gitu loh, 96 ke 100 itu meaningnya apa sampai harus marah-marah, harus mencederai psikologis anaknya kayak gitu kan. Ya bahwa nanti kalau ujian sertifikasi kan gak lulus itu ya beda cerita. Ya, betul. Itu kasihan anak-anak dapat beban. Jadi kayak seolah dituntut dewasa terlalu dini. Ya, itu tuntutan dewasa. Kayak nggak memanusiakan juga ya. Nggak memahami bahwa manusia itu tumbuh kembang gitu kan. Ya. Butuh nggak proses. ujuk-ujuk langsung. Jadi ini sangat belibet ya. Karena kan kita juga tergantung kebijakan juga kan. Tergantung kebijakan. Ya. Nah, kalau ya tergantung kebijakan iya. Jadi gini, kebijakan itu tetap pada dasarnya adalah sistem support. Sistem support yang pertama, basis pertamanya adalah pendidiknya. Basis pertamanya adalah pendidiknya. Pendidiknya itu ada 2, ada guru, ada orang tua. Basisnya ini.
Jadi selama guru dan orang tuanya berpihak pada anak, itu sistem support kebijakan yang model apapun sebenarnya masih bisa dalam tanda kutip disiasati oleh pendidik tersebut. Jadi di era dulu masih ujian nasional, teman-teman yang bergerak di pendidikan kontekstual kan juga tetap tidak lepas harus menyiapkan anaknya untuk ujian ujian nasional kan. Tetap seperti itu ya. Tapi kalau pendidiknya, saya bilang pendidik itu adalah guru dan orang tuanya, bersepakat bahwa anaknya itu perlu tumbuh kembang sebagai anak, ya, bukan sebagai manusia dewasa, mereka membantu anaknya untuk menyikapi ujian nasional secara rasional juga, secara sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang menjadikan itu lebih sebagai benchmark. Jadi benchmark untuk asesmen autentiknya mereka. Ada yang mengalokasikan waktu belajarnya. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 sampai semester awal kelas 6 itu proses belajarnya kontekstual. Baru kemudian di semester terakhir baru persiapan untuk ujian nasional. Dan itu anak-anak tetap terbantu untuk menjadi dirinya sendiri di tengah situasi yang tidak, di tengah kebijakan yang tidak ideal tersebut. Jadi masih bisa dia, kata kuncinya tadi di pendidiknya. Meskipun kalau kebijakannya lebih progresif, lebih merdeka belajar, itu akan sangat membantu pendidik itu untuk mendidik anak-anaknya. Apa itu yang melatar belakangi Mas Buki kemudian mendirikan itu apa? Sanggar guru mengajar. Guru belajar. Ya. Oh ya, banyak sih. Itu bisa diceritain latar belakang. Ya, jadi kalau saya terlibat di pendidikan itu sebenarnya sejak mahasiswa. Jadi ketika masuk organisasi saya lebih banyak di divisi pelatihannya, divisi pendidikannya. Terus setelah jadi dosen waktu itu menginisiasi sejumlah inisiatif untuk membantu orang tua jadi pendidik yang lebih baik, Indonesia Bercerita gitu ya. Tapi nyari modelnya gimana sih melakukan perubahannya itu secara ekosistem, ya, bahkan lebih luas dari perubahan kebijakan. Kita seringkali hanya berhenti di perubahan sistem, perubahan kebijakan, nggak cukup. Perubahannya itu harus dalam perspektif ekosistem. Jadi ekosistem kita itu perlu berubah. Ekosistem maksudnya apa? Ekosistem bahwa memang sistemnya juga perlu diubah, tapi kesadaran para pelakunya itu juga perlu berubah. Karena kalaupun ini kasus yang sederhana ya, sudah ada beberapa tahun yang lalu sudah ada edaran dari menteri untuk tidak ada ranking kelas. Ya. Udah beberapa tahun. Tapi kemudian karena kesadaran pelakunya masih menganggap ranking itu penting, prestis, ya, dalam prakteknya tetap terjadi, meskipun di bawah tangan. Iya benar. Sembunyi-sembunyi tanya anakku ranking berapa. Ya. Peringkat kelas berapa, Bu? Tapi itu pendidik kedua belah pihak, bukan salah satu, bukan hanya orang tua. Jadi saya nemui kasus, karena kan kami tidak menuntut ranking ya, tapi kemudian dikasih tahu sama gurunya, ranking gini. Jadi kalau gurunya nggak ngasih, orang tua yang minta. Kalau orang tua yang nggak minta, gurunya yang ngasih. Kan belibet gitu ya, saling ngunci gitu ya ekosistemnya. Gitu. Padahal kebijakannya sudah enggak. Makanya perubahannya harus di level perubahan di ekosistem. Nah, karena perubahannya di level ekosistem, kita butuh banyak pemimpin agar bisa menggerakkan ekosistem ini, baik menggerakkan kesadaran warga masyarakatnya, maupun menggerakkan perubahan di level kebijakannya. Di titik itu, kami melihat guru itu punya potensi kepemimpinan yang besar. Guru itu seringkali memang lebih banyak jadi korban politik. Korban politik maupun korban birokrasi. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena posisi tawarnya lemah. Posisi tawar guru itu lemah dan dilemahkan. Oleh sistem ya? Oleh awalnya beberapa orang kemudian masuk ke sistem.
dilemahkan itu ya kalau kita bicara ya itu bisa jadi mulai sejak seperti kelompok sipil yang lain ya, sejak 65 itu memang ada pembungkaman kanalisasi terhadap kelompok-kelompok sipil, termasuk guru juga. Betul, guru termasuk korban. Itu dan 65, terus ada orde baru itu dikanalisasikan di organisasi serikat-serikat yang hanya diakui oleh negara gitu kan. Pekerja ada SPSI. Kalau petani dulu namanya apa jenenge? Serikat petani ya? BTI. Bukan kan ini kelompok capir. Pokoknya ada kelompok petani. Ada serikat petani yang direstui oleh negara gitu. Oh gitu ya. Di guru juga prosesnya seperti itu. Kelompok tani ya. Nah, tapi ketika reformasi teman-teman, sejumlah profesi sipil itu mengalami penguatan, di guru tidak. Jadi kayak di wartawan, di era Orde Baru yang diakui cuma PWI. Ya. Tapi pasca reformasi lahir AJI, Aliansi Jurnalistik. Di pengacara juga seperti itu kan. Sebelum pada waktu era Orde Baru cuma satu organisasi. Tapi pasca reformasi itu ada banyak organisasi yang menggambarkan ada dinamika masyarakat kelompok sipil di profesi tersebut, ada penguatan proses yang membuat negara tidak semudah itu mengontrol kelompok sipil tersebut gitu ya. Di guru enggak. Di guru sebelum reformasi satu, setelah reformasi satu. Itu. Ya, sehingga posisi tawarnya konsisten. Kenapa konsisten? Kalau saya salah satunya adalah undang-undang guru juga. Undang-undang guru itu kalau saya baca naskah akademiknya itu menempatkan guru, kesannya sangat kuat untuk menempatkan guru sebagai objek yang harus dikasihani oleh negara. Ya. Kenapa? Ya, karena diklaim sudah berkontribusi besar pada bangsa, sudah jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kasihlah sekarang jasanya. Sehingga kalau ini di luar urusan administratif birokrasi yang juga itu ada pertarungan juga, tapi narasi besarnya adalah ngasihani, tangan di bawah. Ya, sehingga meskipun mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi yang 1 kali gaji pokok itu, posisi politiknya, sesi tawarnya tetap rendah, lemah, karena hanya menguatkan guru sebagai objek. Dan semakin kuat, gue kan harus tak bayar lu lebih, Anda kan sudah dibayar lebih dibandingkan dengan kemarin. Dan praktek itu kan juga banyak manipulasinya kan, banyak. Jadi semisal sudah dapat tunjangan sertifikasi, terus ada oknum-oknum yang meminta perjalanan, ya kan uangnya kan perjalanannya panjang ya, dari pusat ke daerah. Sekarang zamannya Mas Menteri kemarin di shortcut, langsung ke guru untuk menghindari praktek-praktek itu. Tapi ya narasi besarnya masih tetap tidak berubah ya, guru butuh jadi objek yang harus dikasihani. Terus apa yang dilakukan oleh kami di Guru Belajar Foundation? Yang kami pelajari adalah membangun kesadaran pada guru bahwa kunci dari profesi guru itu bukan pada jabatan. Jadi membedakan antara profesi sama pekerjaan. Sebagai bangun kebanggaan profesi lah. Sebenarnya sesimpel itu. Bahwa guru itu profesi. Bahwa profesi itu kuncinya ada 2, kompetensi sama kode etik. Ya. Kompetensi adalah soal kapasitasnya, kode etik sebagai batasannya dari penggunaan kapasitas tersebut agar gak ngawur sesukanya gitu kan. 2 ini. Ya sana, dan untuk bisa menguasai kunci itu ya harus belajar. Makanya kalau tagline kami, tugas utama guru itu bukan mengajar, tugas utamanya itu belajar. Ya. Sebagai profesi ya dia belajar, dan
sebagai pekerjaan pun belajar, karena guru yang belajar itu antusiasme belajarnya itu akan nular ke Anak-anak. anak-anak. Iya. Pertanyaan, jadi kalau ada topik ya, topik kita bicara soal kata, guru-guru yang belajar itu tanya yang otentik. Guru yang nggak belajar itu tanyanya ke tes. Ya, jadi otentik itu ya pengen tahu beneran. Sebenarnya kata itu bisa kelompat berapa meter sih? Itu ya Otentik ya. kayaknya memang dia pengen tahu. Yang dia sendiri juga nggak tahu jawabannya. Sementara kalau yang enggak itu ya, kalau yang guru LKS ya cuman ngetes. Anak, apa itu kata? Apa definisinya? Kata hidup Apa, di ada berapa dua jenis? alam. Ada berapa jenis kata? Iya. Kan, beda. Keren ya. Nah itu kalau guru udah masuk ke guru belajar, dia tidak hanya profesional sebagai profesi guru, dia juga akan mendapatkan pengakuan secara alamiah. Itu sejak kapan ini, Bapak guru Baru. belajar? Baru kita kalau resminya itu baru 2016. Tapi sebelum 2016 itu memang kami bergerak sebagai divisi pelatihan di sekolah cikal. Jadi dulu tuh tugasnya cuman ngelatih guru-guru internal cikal. Terus per 2014 secara kegiatan per 2014 itu sudah untuk melatih guru-guru di luar sekolah cikal. Secara resminya 2016 itu jadi yayasan sendiri. Ini sudah seluruh Indonesia anggotanya atau yang pernah belajar? Ya, di seluruh Indonesia sih. Karena kalau yang sekarang ya ada di 150 daerah, 50 daerah dengan kota kabupaten dengan tingkat kapasitas yang berbeda-beda. Yang sudah relatif solid itu ada di 45 daerah. Jadi tiap tahun kami mengadakan namanya Temu Pendidik Nusantara. Dan itu bukan kerjaan drop-dropan. Jadi bukan kegiatan, bukan proyeknya bukan proyek gitu. Jadi daerah ini mana yang mengadakan itu tidak ditentukan oleh pusat. Tidak kami yang menentukan. Inisiatif mereka sendiri. Inisiatif teman-teman guru. Jadi yang pendaftarnya itu ada 102 daerah. Dari 102 daerah itu kami kurasi, tinggal 45 semua daerah. Berdasar dari Inisiatif akar rumput ya? Akar rumput. Inisiatif akar rumput. Dan itu ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Level 1 itu lebih semacam mengorganisir kegiatan komunitas. Level 2 itu mengorganisir relasi. Jadi kegiatannya sama, tapi dengan kegiatan itu membangun relasi dengan para pihak, dengan pemangku kepentingan, dengan pemerintah, dengan komunitas. Mereka sendiri yang melakukan. Mereka lakukan. Atas inisiatif sendiri. Dan yang level 3 itu mengelola dukungan. Mengelola dukungan artinya mereka dapat pembiayaan sendiri. Jadi sudah juga tidak kami bantu. Bergantung kepada pusat ya. Dan seringkali yang mandiri ini dapatnya lebih banyak daripada yang bisa kami berikan kepada daerah. Ya, karena mereka udah tahu, sudah punya relasi, sudah punya modal dasar kegiatan, mereka tinggal meyakinkan para pihak dan itu. Keren ya. Jadi ya ini memang masih banyak guru yang masih banyak. mulia. Masih banyak. Dan dan apa namanya? Ini memang salah satu petualangan belajar untuk menjadi pemimpin daerah. Jadi dari mulai ngurusin kegiatan yang ada leveling, setelah ngurusin kegiatan ini mereka kan ngurusin program. Di daerahnya masing-masing. Di daerahnya masing-masing. Okay. Dan ya berinteraksi dengan kepala daerahnya masing-masing. Berarti kan sebenarnya pendidikan itu boleh dikatakan kebijakan daerah masing-masing kan, Mas? Nah, itu yang banyak yang nggak sadar. Di Konferensi Pendidikan Indonesia kemarin saya ketemu satu orang kepala daerah yang tidak sadar bahwa hari sekolah itu yang menentukan kepala daerah.
Oh enggak Pak, itu kementerian yang menentukan. Terus alhamdulillah waktu itu ada pihak kementerian yang ada juga terus menyebutkan regulasinya. Enggak, hari sekolah mau 5 hari, mau 6 hari, mau libur kapan, itu kewenangannya Kepala daerah. kepala daerah, bukan kewenangannya pusat. Artinya apa? Artinya kemudian kalau kalau Solo gitu ya, kita balik ke Solo ya. balik Nah, Solo punya 3 event besar yang perlu dipelajari oleh anak-anak, ya bisa jadi menjadikan hari-hari event-event besar itu sebagai hari belajar khusus. Jadi tidak Sekolah ada di event situ. tidak ada kegiatan di sekolah, tapi menjadikan 3 event itu sebagai sumber belajar. Apakah itu observasi, apakah itu wawancara, apakah itu tampil, gitu ya. Ya itu di situ. Itu bisa. Atau kalau kita ngomong di mana namanya di daerah nelayan, ya bisa jadi ketika musim angin barat malah justru anak-anak masuk sekolah. Karena angin barat kan anak nelayan tidak ke laut. Jadi mereka ini. Tapi ketika bapak-bapaknya atau orang tuanya melaut, ya jadi malah libur. Liburnya didekatkan ke sana. Nah, itu kewenangannya daerah sebenarnya. Tapi banyak kepala daerah yang tidak paham itu adalah kewenangannya. Loh, masa sih? Iya, Pak. Jawa Tengah sama Jakarta itu hari masuknya beda. Hari masuk sekolahnya. Jakarta sama Tangsel yang sebelahan itu hari masuk sekolahnya beda. Karena itu otoritasnya daerah, bukan otoritasnya ini. Nah, sayangnya banyak daerah yang belum sadar bahwa pendidikan, pengelolaan pendidikan itu adalah kewenangan daerah. Mulai pengelolaan gurunya sampai pengelolaan satuan pendidikannya. Jadi mereka nggak hanya ada dinas pendidikan kota, nggak hanya menunggu instruksi atau apapun kebijakan dari pusat turun ke bawah gitu ya. Justru harusnya kalau sebagai kepala daerah, kalau ada kepala daerah yang mendengarin, sektor pendidikan itu sebenarnya strategi kunci untuk kepala daerah mencapai tujuan pendidikan, tujuan pembangunan daerah. Ulangi Pak, ulangi. Ya. Pendidikan adalah pilihan strategi kunci bagi kepala daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Artinya apa? Kalau daerah itu punya prioritas, punya program prioritas, punya tujuan prioritas yang perlu dicapai, itu kalau melibatkan pendidikan, itu daya ungkitnya akan jauh lebih besar. Dengan catatan, pendidikannya adalah pendidikan kontekstual, bukan pendidikan akademis. Ya, ini contoh ya. Ini saya belum paham Solo. Maaf ya Bu Astrid ya. Saya berinteraksi sama Bupati Sleman. Bupati Sleman tuh punya 6 program prioritas, 2 yang menarik buat saya. 1 revitalisasi pasar tradisional, yang 1 Sleman tuntas sampah. Ya, karena kasus TPA ya. ditutup itu. Kita ngomong revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional seringkali dimaknai hanya sekedar pembangunan fisik. Ya, padahal ngomong pasar itu kan juga soal perilaku dan kebiasaan. Orang bisa aja kita membangun fisiknya, tapi nggak ada yang datang. Terus akhirnya pedagangnya tetap di luar pasar. Enak keluar pasar kok. Banyak yang nyari, kalau di dalam nggak ada yang nyari. Itu problem perilaku gitu ya. Nah, ketika kita mendefinisikan revitalisasi pasar tradisional dari problem pembangunan fisik menjadi problem perilaku, situ peran pendidikan kontekstual jadi penting. Jadi bayangkan kalau ada puluhan ribu murid melakukan riset, melakukan kunjungan ke pasar-pasar yang barusan direvitalisasi. Mereka wawancara, mereka melakukan observasi dan itu ada impact, interaksi gitu ya. ada interaksi dan impactnya besar. Nggak usah kepala daerah, tukang parkir pasar lo dapat manfaat. Gitu. Tukang parkir pasar lo dapat manfaat.
setorannya nambah. Karena ada Kunjungan, ya. kunjungan. Itu satu, ada pergerakan orang itu satu. Pergerakan orang itu melahirkan percakapan. Iya. Melahirkan percakapan. Ono apa to Le? Kok Ke pasar. ke pasar? Itu kan orang tua tanya, mbaknya tanya, padenya tanya. Terus anaknya jelaskan, gini loh deh, saya itu lagi ngerancang sistem parkir di pasar tradisional sing canggih. Terus jelas kayak gitu. Nah, itu kan membuka ruang-ruang percakapan tentang program prioritas kepala daerah. Belum lagi kalau ide-ide itu terrealisasi, meskipun kecil kemungkinannya ya, karena itu anak sekolah. Tapi membuka ruang percakapan itu akan menjadikan program prioritas kepala daerah tidak hanya sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, tapi jadi hidup menjadi bagian percakapan dari masyarakatnya. Dan itu kepala daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi, harusnya. Beda kalau dia harus buka baliho, harus pasang iklan buzzer, kan keluar duit ya. Kalau pendidikan kontekstual, enggak, itu sudah semuanya sudah ada di APBD, tinggal reframing penggunaan anggarannya. Jadi anak-anak dimobilisasi bukan hanya untuk memberikan selamat, untuk dapat peta baru, gitu ya. Iya. Iya. Menarik sekali. Dan semakin menarik. Jadi memang pendidikan kontekstual itu sangat memberikan keuntungan baik bagi pemerintah daerah, juga kepada masyarakat di daerah tersebut. Dan juga muridnya. Dan juga muridnya. Anak-anaknya. Yang paling pertama kan anak-anaknya jadi tidak terasing dengan lingkungan sekitar. Mungkin terakhir Mas, kira-kira siapa ini yang perlu dilibatkan ya agar pendidikan ini benar-benar menjadi satu solusi bagi masyarakat gitu ya, terutama masyarakat urban dan itu kota Surakarta gitu, dan bukan hanya sekedar proyek gitu. Nah ya itu kekhawatiran terbesarnya memang itu sih, pendidikan kontekstual itu sangat mudah menjadi gimmick, kan, karena kan revitalisasi pasar tradisional terus dikasih nama program yang keren jadi gimmick gitu ya. Itu bisa dihindari kalau kita kelompok sipil, kelompok sipil, saya ngomong kelompok profesi sih. Saya percaya pada kelompok profesi. Kelas menengah, kelompok profesi itu sadar tentang pentingnya pendidikan kontekstual dan berkontribusi untuk mewujudkan pendidikan kontekstual itu. Jadi dari sudut pandang pengacara, pendidikan itu sebenarnya gimana sih agar anak-anak lebih nantinya kalau memang berminat jadi pengacara itu lebih siap untuk masuk ke jalur hukum. Kelompok arsitek memberikan masukan pendidikan itu harusnya seperti apa sih? Apa sih dari arsitek itu yang bisa menjadi sumber belajar buat anak-anak, sehingga kalau anak-anak belajar nanti mau menekuni profesi arsitek itu juga sudah relatif lebih siap. Atau kuliner. Nah, kuliner juga seperti itu. Teman-teman pengusaha kuliner atau mungkin bukan pengusaha kulinernya juga ya, ada juga yang kelompok chef. Chef-chefnya itu gimana sih mereka bisa jadi sumber belajar. Nah, ini ya, kelompok sipil ini yang perlu berkontribusi, bukan semata-mata mereka harus mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya semata-mata itu ya. Itu secara normatif memang seperti itu. Tetapi secara bermaknanya adalah ya setiap kelompok profesi punya tanggung jawab untuk menjaga profesinya. Dan untuk menjaga profesinya adalah memastikan pendidikannya jadi kontekstual. Gitu. Yang terakhir Mas Buge. Closing statement Mas. Silakan closing statement. Oke. Jadi saya mengundang rekan-rekan dari berbagai kelompok profesi untuk menyuarakan lebih keras tentang pentingnya pendidikan kontekstual dari perspektif masing-masing. Tidak apa-apa, kita akan ketemu, kita akan berinteraksi, kita akan berdebat, kita akan berdialog di ruang-ruang publik untuk bagaimana mengembangkan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan kota Solo atau sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, karena setiap daerah pasti punya kelompok profesi dominan yang beda gitu ya.
Kalau di Solo kan kelompok profesi petani nggak Nggak ada, dominan ya. Ada Dagang. cuma 1-2 tapi kan itu Iya. sedikit. Nah, jadi saya undang teman-teman kelompok profesi dari berbagai profesi untuk terlibat, untuk menjadi bagian untuk mewujudkan pendidikan kontekstual agar anak-anak kita, anak-anak Solo mendapatkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Demikian ngopi episode 22 dengan tema pendidikan bersama dengan Mas Buge. Silahkan tunggu ngopi kami yang berikutnya di episode 23 dan episode berikutnya dengan materi-materi dan bahan-bahan yang tentunya semakin menarik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.